Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang berkah istiqomah di bulan Rajab. Di zaman dahulu ada seorang wanita yang tinggal di sekitar Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ia mempunyai kebiasaan amalan yang unik, walaupun amalan ini tidak diajarkan secara persis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi juga tidak melanggar dari syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Amalan sang ibu tadi apa? Yaitu jika datang bulan Rajab, salah satu dari bulan yang dimuliakan Allah, seperti yang tersirat dalam Al-Quran surat At-Taubah, ia selalu beriktikaf di Masjidil Aqsa dengan memakai pakaian selimut bulu, yakni pakaian yang paling sederhana di zaman itu. Dan ia membaca zikir surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sebanyak 12.000 kali. Ia tidak pernah meninggalkan kebiasaan amalannya itu setiap kali bulan Rajab datang, hingga kematian menjemputnya. Bulan Rajab memang bulan yang penuh keberkahan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa bulan Rajab adalah bulan Allah, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Setiap memasuki bulan Rajab, beliau juga mengajarkan doa kepada para sahabatnya, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mungkin karena ingin menghormati sekaligus memancing barokah dari bulan Rajab itu, wanita atau ibu-ibu tersebut menjalankan amalan zikirnya tersebut secara istiqomah, walaupun tidak ada tuntunan khusus dari Rasulullah atau para sahabatnya yang lain tentang pembacaan surat Al-Ikhlas 12 kali itu. Itu hanya inisiatif ibu itu tersendiri. Tidak ada peraturan atau tuntunan yang khusus seperti halnya sholat, puasa, wudhu, dan lain-lainnya. Hanya inisiatif dari sang ibu tadi, melainkan apa yang dilakukan oleh sang ibu tersebut tidak ada penjelasan yang pasti bagaimana wanita di Masjid Aqsa itu menjalankan zikirnya yang 12.000 surat Al-Ikhlas itu. Kelihatannya cukup berat, tetapi sebenarnya tidak seperti itu.
karena surat Al-Ikhlas sangat pendek dan mudah dihafalkan. Kalau dijalankan selama sebulan, yang asumsinya sebanyak 30 hari, sebenarnya tidaklah terlalu berat. 12.000 kali berarti 400 kali per harinya. Kalau dibaca setelah sholat 5 waktu, berarti hanya 80 kali. Dan itu tidak sampai 10 menit jika dibaca dengan tartil, yakni tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Ketika usianya makin tua dan ia merasa ajalnya makin dekat, wanita itu berwasiat kepada anak lelakinya agar nantinya ia dikafani dengan selimut bulu yang biasa dipergunakannya untuk iktikaf di Baitul Maqdis dan berzikir dengan surat Al-Ikhlas pada bulan Rajab itu. Atau paling tidak selimut bulu itu disertakan ikut dikuburkan ketika ia dimakamkan. Ketika wanita itu meninggal, anak lelakinya itu malu untuk mengkafaninya dengan selimut pakaian bulu itu yang keadaannya sudah tua dan kumal. Apalagi ia termasuk orang yang berkecukupan. Ia membeli kain yang berkualitas bagus dan berharga mahal untuk mengkafani jenazah ibunya. Pada malam harinya, anak lelaki itu bermimpi bertemu ibunya dalam keadaan marah. Ibunya itu berkata, "Aku tidak senang kepadamu karena kamu tidak mau melaksanakan wasiatku." Anak itu terbangun dalam keadaan ketakutan. Ia segera mengambil selimut bulu milik ibunya dan segera berangkat ke pemakaman dengan membawa cangkul atau alat penggali. Ia terus menggali sampai kedalaman tertentu, tetapi ternyata ia tidak menemukan jenazah ibunya. Ia kebingungan sekaligus ketakutan. Jangan-jangan ini akibat kesalahannya, juga karena tidak melaksanakan wasiat ibunya. Tiba-tiba terdengar hawatib, suara tanpa wujud yang bergema di sekitarnya. "Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya orang yang berbakti kepada kami dalam bulan Rajab tidak akan kami biarkan sendirian?" Dalam arti, dengan suara ini menandakan bahwa ibunya sudah berada di surga bersama dengan para malaikat. Inilah sekilas cerita tentang barokahnya bulan Rajab. Mumpung ini bulan Rajab, mari kita perbanyak ibadah kita. Tidak harus dengan membaca surat Al-Ikhlas atau yang lainnya. Yang penting merupakan ibadah zikir, mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak beribadah kepada Allah. Entah itu sholawat, zikir-zikir, atau bacaan-bacaan Al-Quran, atau bahkan dengan puasa. Yang intinya untuk bertakarub, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita mendapatkan barokah, mendapatkan hikmah dari bulan Rajab ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.